kelas 3A yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini kenapa? Baik. Halaman berapa? Ya, sebentar. Yang lain diperhatikan dulu ya. Nanti Ustadz sampaikan apa yang harus dipelajari. Nah, anak-anak sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan nikmat. Nah, ya nanti Ustadz kasih tahu. Sebentar ya. Sekarang diperhatikan dulu semuanya. Ustaz, suaranya tidak terdengar. Oh, suaranya tidak terdengar. Ya. Ya, Suaranya patah-patah. patah-patah. Ustaz, Ya, ya. patah-patah dan suaranya tidak terdengar. Ya, Ustaz pakai data sabar. Terdengar suara. Nah, sekarang gimana? Sudah jelas atau belum? Sekarang udah jelas? Belum, Ustaz. Bisa sekarang? Sudah jelas? Sudah bisa ya? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Sudah. Ustaz, suaranya tidak terdengar. Suara Ustaz tidak terdengar? Suaranya tidak terdengar. Ustaz tidak terdengar. Sebentar. Ustaz, Ya. Sekarang sekarang belum terdengar suara Ustaz. Ustaz, suaranya tidak terdengar. Ustaz, kalau Ustaz. Sebentar. Suaranya kayak bising gitu, kayak mikrofon ditekan. Tadi terdengar tapi sekarang tidak. Coba ya. Udah. Sekarang terdengar sudah ya? Nah, baik, kalau sudah terdengar Ustaz lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak sekalian, kelas 3A yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman sekarang ini, zaman Islamiyah yang sudah terang benderang, yang patut kita syukuri setiap harinya. Kemudian sholawat serta salam juga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita yang beliau adalah suri tauladan kita. Segala sesuatu yang beliau lakukan menjadi contoh bagi kita, dan kita wajib untuk melaksanakan apa yang sudah beliau laksanakan, baik itu yang dilaksanakan sehari-hari, kegiatan sehari-hari, ataupun ibadah beliau, kita menirukannya semua. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, BPI hari ini, Ustadz mau tanya sama kalian semua, untuk minggu ini kalian masih libur ya? Minggu depan kita bertemu lagi dan masih seperti yang kemarin. Jadi yang masuk masih setengah-setengah. Nah, nanti minggu depan kita masuk lagi. Nah, minggu ini kalau ada yang tanya, minggu ini kita libur dulu ya, masuknya minggu depan. Nah, Ustadz mau tanya sama kalian, tadi sudah sarapan semua apa belum? Sudah semua ya? Nah, berarti tinggal Ustadz saja yang belum sarapan. Nah, yang belum segera sarapan ya. Nanti kalau sarapannya telat bisa buat perut jadi sakit. Jadi di luar. Nah, kalau jadi di luar harusnya bawa bekal atau jajan ya. Jangan sampai telat ya makannya. Nah, baik. Terus Ustadz mau tanya, tadi sholat subuh semua apa tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah tadi sudah sholat subuh semua ya. Nah, baik. Kemudian Ustadz mau tanya lagi. Tadi ada yang sudah bantu-bantu orang tuanya apa belum? Belum. Ada yang sudah. Nah, kalau kalau yang tadi belum, nanti siang atau sore, ya nanti bantu-bantu ya, meskipun sedikit nggak apa-apa ya. Nah, nanti orang tuanya dibantu, boleh bantu mencuci piring, boleh dibantu nyapu,
boleh dibantu mengepel. Nah, yang penting meskipun sedikit, meskipun cuma satu atau dua pekerjaan, kalian harus tetap membantu pekerjaan, meringankan pekerjaan orang tua kalian. Siap semuanya? Nah, sip. Nah, alhamdulillah. Nah, tadi ada yang sudah sholat duha apa belum? Sudah. Alhamdulillah. Nah, yang belum, yang belum besok ya, besok. Nah, yang belum besok. Nah, kemarin, kemarin Ustadz juga sudah mengajari kalian susunan doa, urut-urutan kalau berdoa. Siapa yang berdoanya tadi sudah sesuai yang kemarin Ustadz ajarkan? Nah, baik. Alhamdulillah. Nah, baik anak-anak. Setelah kita mereview yang kemarin-kemarin, hari ini nanti kita akan belajar mengenai doa dan zikir setelah sholat. Nah, siapa yang setelah sholat langsung lari keluar, langsung dilanjutkan mainnya? Ayo. Nah, alhamdulillah. Nah, nah, pinter. Nah, pinter. Nah, kalau kalian selesai sholat, jangan langsung lari keluar, jangan langsung main-main lagi. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan karena sayang sekali waktu yang mujarab untuk berdoa kita nggak berdoa, kita malah langsung meninggalkan tempat sholat kita. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan setelah kita sholat anak-anak. Pertama, kita beristighfar, meminta maaf kepada Allah, memohon maaf kepada Allah atas segala, ya, silakan minta maaf atas segala kesalahan kita. Kemudian kita juga bisa meminta tolong kepada Allah apabila kita ada kesulitan, kita juga minta tolong kepada Allah. Kemudian kita juga bisa berdoa seperti kemarin yang sudah Ustadz ajarkan kepada kalian. Jadi ketika kita sudah selesai sholat, kita harus berdoa, mendoakan orang-orang yang disayangi, mendoakan diri kita sendiri, mendoakan harapan kita kepada Allah. Nah, baru setelah kita selesai berdoa, kita bisa meninggalkan tempat sholat. Jadi kita nggak langsung setelah selesai sholat kita langsung keluar. Nah, sayang sekali, sama disayangkan. Kalau bisa kita berdoa dulu ya anak-anak. Nah, Ustadz mau share skill. Oh, tapi Ustadz mau tanya dulu. Mas Syafiq ini ada di SMP ya, Mas Syafiq? Iya, Mas Syafiq ada di SMP. Di mana? Di masjid mana? Oh, Ustadz kira ada di SMP IT. Nah, kita lanjut. Nanti ngobrolnya setelah selesai materi. Ustadz mau share screen. Kalian silakan disiapkan buku tulisnya. Kalau ada materi yang dirasa penting, silakan dicatat. Nanti apabila ada ketinggalan materi, nanti akan Ustadz kirimkan di Google Classroom. Nah, dikeluarkan buku tulis saja. Nanti kalau ada yang penting, silakan dicatat. Nah, ya nggak apa-apa, ya nggak bawa, nanti materinya Ustadz kirim di Google Classroom. Nanti Mbak siapa yang tidak bawa tadi? Yang Mbak itu yang dikeluarin Mbak siapa? Yang Mbak Afifa ya? Mbak Afifa di mana Mbak Afifa? Ya, minggu depan PTM. Oh, Mbak Afifa ya. Ustadz share screen dulu ya. Nah, Ustadz share screen dulu. Kita nanti sebentar. Ya di Classroom BPI nanti kita Ustadz kirim di Classroom BPI. Kita share screen dulu, Ustadz share screen dulu. Bentar ya. Nah, belum terlihat ya share screen Ustadz? Sebentar. Aduh, salah. Man, mana ya? Oh, ini. Nah, nah, sudah terlihat semua? Nah, baik anak-anak, hari ini nanti kita akan belajar berdoa dan berzikir setelah sholat.
Nah, jadi tadi Ustadz sudah menyampaikan kalau kita selesai sholat, kita jangan langsung lari, langsung lanjutkan permainan kita. Kita berdoa dulu dan berzikir kepada Allah, mohon ampun kepada Allah dan meminta segala sesuatu hanya kepada. Nah, pinter. Kalau kita meminta segala sesuatu hanya kepada Allah. Kita lanjutkan. Nah, anak-anak, nanti yang kita pelajari adalah yang pertama, standar kompetensinya adalah ini yang wajib ya, melakukan ibadah dengan benar. Jadi ketika kita beribadah harus selalu memperbaiki ibadah kita. Apakah ibadah kita sudah benar? Nah, kita harus selalu belajar anak-anak, sekalipun nanti kalian sudah menjadi, mungkin ada yang besar nanti jadi ustadz juga, ada yang jadi ustazah juga, ada yang nanti jadi kiai, pimpinan pondok pesantren. Nah, kalian juga harus tetap belajar, tidak boleh merasa sombong. Oh, aku ilmu agamaku sudah pintar, nggak mau belajar. Harus belajar, ya. Ya, silakan. Jadi kalian harus tetap belajar supaya ibadah kalian benar. Nah, kemudian kompetensi dasarnya adalah membiasakan diri berzikir kepada Allah. Siapa yang sudah pernah berzikir? Ya, ada yang sudah pernah berzikir? Nah, biasanya berzikirnya gimana? Biasanya gimana? Biasanya berzikirnya gimana? Nah, baik, pinter. Nah, kita lanjutkan. Kemudian tujuan, ya, kemudian tujuan belajar hari ini adalah menghafal zikir ba'da sholat secara lengkap. Nah, kemudian yang kedua adalah keutamaan berzikir, eh, mengerti dan memahami keutamaan berzikir pada sholat. Nah, anak-anak yang nanti hari ini kita pelajari ada tiga. Jadi yang pertama materi kita hari ini adalah berdoa dan berzikir setelah sholat. Nanti yang kita pelajari ada tiga. Yang pertama adalah pengertian zikir. Kemudian yang kedua adalah bacaan zikir setelah sholat. Kemudian yang terakhir adalah bacaan doa setelah sholat. Nah, jadi kalau kalian tadi bacaannya apa tadi? Yang sudah biasa membaca tadi apa saja tadi? Berzikirnya gimana tadi? Astagfirullah. Nah, astagfirullah. Nah, nanti kita belajar lagi gimana lagi sih bacaan sholatnya. Nah, jadi anak-anak, Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk berzikir dan berdoa. Jadi perintah ini terdapat pada Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 103 anak-anak. Nah, terdapat pada surah An-Nisa ayat 103. Artinya, maka apabila 103, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholat, nah, ingatlah Allah di waktu berdiri dan duduk dan di waktu berbaring. Ini maksudnya ketika kita melakukan aktivitas apapun, duduk, berbaring, atau berdiri, kita harus selalu mengingat Allah. Nah, kita harus selalu mengingat Allah apapun aktivitas kita. Nah, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa, dan sesungguhnya sholat itu adalah fardu. Ada yang tahu fardu itu kemarin apa? Ada yang tahu fardu? Fardu, fardu artinya wa 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 wajib anak-anak. Nah, fardu itu artinya wajib, bukan wahyu ya. Nah, jadi sholat itu adalah fardu wajib yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Jadi anak-anak, kalau kalian mau disebut orang Islam, kalau kalian mau disebut orang-orang yang beriman, maka kalian harus melaksanakan so so nah, harus melaksanakan sholat dan melaksanakan ibadah yang lain kepada Allah. Jadi Ustadz memberi contoh, kalau mau disebut guru, kalian harus mengajar. Kalau mau disebut pilot, kalian harus bisa mengendalikan pesawat. Kalau mau disebut astronot, kalian harus bisa mengendalikan jet. Nah, pinter, dokter, baik semua itu. Berarti kalian kalau mau disebut orang Islam, berarti kalian harus, kalau mau disebut orang Islam, kalian harus, baik, beribadah kepada Allah. Nah,
Materi yang pertama, pengertian zikir. Nah, anak-anak, zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan melafalkan kalimat thayyibah. Nah, kemarin sudah Ustadz ajarkan yang pertama. Nah, salah satu keutamaan zikir adalah setelah sholat yaitu akan diampuni dosa-dosanya. Siapa yang mau diampuni dosa-dosanya? Nah, kalau mau diampuni dosa-dosanya, berarti setelah sholat harus ber berdoa dan berzikir. Nah, kalau mau diampuni dosa-dosanya berarti setelah sholat harus berdoa dan berzikir, tidak langsung meninggalkan tempat sholat. Karena tadi sebelum sholat sedang main bola sama teman-temannya, ketika sholat selesai langsung lari tidak berdoa. Nah, nggak baik ya. Kita harus berdoa dan berzikir terlebih dahulu. Nah, kita lanjut. Apakah ada yang mau bergabung? Apakah sudah ada? Oh, tidak ada. Kita lanjutkan lagi. Nah, baik. Bacaan zikir setelah sholat. Jadi anak-anak, setelah kita sholat, yang pertama kita baca adalah membaca istighfar sebanyak 3 kali. Nah, ada yang bisa kalimat istighfar? Nah, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu sebanyak 3 kali. Seperti yang ada di PPT Ustadz itu terlihat ya. Kalian bisa baca ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu dibaca sebanyak 3 kali. Nah, kalian kalau lupa ya astagfirullahaladzim aja nggak apa-apa. Yang penting sebanyak 3 kali. Yang pertama kita memohon ampun kepada Allah kalau kita banyak salah, banyak dosa. Nah, kita berzikir membaca istighfar sebanyak kita 3 kali. Kemudian setelah itu baru la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu setelah kita membaca istighfar 3 kali ya. Nah, Ustaz lanjut. Tadi ada suara-suara aneh. Suara apa itu tadi? Ustaz lanjut. Nah, sudah bisa terlihat ya. Kalian bisa ya sambil membacanya. La ilaha illallah. Bisa? Yuk bersama-sama sambil baca yang ada di PowerPoint-nya Ustaz. Abata. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca sebanyak 3 kali. Yang pertama, kemudian yang kedua yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ini dibaca 1 kali saja. Nah, kemudian setelah itu yang kedua adalah memohon perlindungan dari siksa neraka. Nah, siapa yang tidak takut dengan neraka? Ada yang tidak takut dengan neraka? Semoga kita semua selamat dari neraka Allah. Maka kita harus berdoa kepada Allah. Ini doanya. Allahumma ajrini minan nar. Sebanyak 3 kali. Yuk bersama-sama. Allahumma ajrini minan nar. Nah, nanti itu dibaca sebanyak 3 kali sebagai doa kita minta perlindungan dari siksa neraka. Semoga kita semua masuk surga Allah ya. Nah, pinter. Kemudian yang ketiga, anak-anak, kita harus selalu memuji Allah ya. Kita tidak setiap hari kita harus memuji Allah dan kita memuji Allah dengan kalimat itu yang ada. Duh, ini suara apa ini? Ada yang mutar video. Sebentar.
Ini ada yang mutar video apa ini? Suaranya masuk ke sini. Nah, sudah dimatikan ya videonya. Nah, sudah ya. Ayo kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita sampai kalimat memuji Allah. Nah, kalimatnya ini agak panjang ya. Ayo kita baca bersama-sama yo. Yang nomor 3. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daros salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Nah, setelah kita tadi meminta perlindungan dari siksa neraka, kita harus selalu memuji Allah karena segala sesuatu yang ada di alam dunia ini, segala sesuatu itu atas kehendak Allah, maka kita harus selalu memuji Allah. Nah, kemudian setelah itu kita yang wajib setelah sholat adalah membaca surah Al-Fatihah dan surah ayat kursi. Ada yang hafal ayat kursi? Ada yang hafal belum? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sinatu fis wa ma fil art. Man dzalladzi yasfa'u wala yukhithuna ma ma yul azim. Nah, bacaan ayat kursi ini kalau kalian baca di setelah sholat, insya Allah akan mengantarkan kalian kepada surganya Allah. Gimana? Gimana tadi ada yang tanya? Iya, tadi ayat kursi. Betul sekali. Nah, setelah membaca ayat kursi, kita membaca yang nomor 5 ini. Yang nomor 5 adalah membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Nah, baik. Yang pertama kita adalah membaca subhanallah sebanyak 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah sebanyak 33 kali. Nah, kalau kalian lebih nggak apa-apa, lebih bagus. Kalau kalian kuat 33 ya nggak apa-apa 33. Kalau kalian mau 100, nggak apa-apa, itu malah lebih bagus 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian apakah ada yang mau bergabung? Nggak ada ya, udah nggak ada ya. Nah, kita lanjutkan. Setelah itu membaca kalimat tahmid Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, mensyukuri segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian yang nomor 4 adalah membaca kalimat takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita kebesaran Allah, segala sesuatu atas kehendak Allah. Membaca kalimat takbir sebanyak 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kemudian yang terakhir adalah kalimat tahlil ini
La ilaha illallah. Ini juga sebanyak 33 kali. Kalau kalian mau lebih banyak, betul. Nah, kalau kalian apa? Mau lebih banyak itu juga lebih baik. Nah, 33. Nah, setelah kalian selesai berzikir kepada Allah, baru baru kita baru kita berdoa. Nah, doanya itu banyak ya. Ini hanya contoh saja. Kalau kalian nggak hafal, kalian lupa, kalian boleh berdoa pakai bahasa Indonesia. Misalnya, loh, gimana ya bahasa Arabnya lupa? Nah, kalian lupa bahasa Arabnya, kalian bisa doa kepada Allah pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada hamba ya Allah. Berikanlah hamba keberkahan ilmu, berikanlah hamba kemurahan rezeki, berikanlah hamba kesehatan. Nah, seperti itu semua. Kalau kalian kesulitan pakai bahasa Arab atau kalau belum hafal pakai bahasa Arab, berarti berdoa pakai bahasa Indonesia boleh apa tidak? Nah, kalau belum hafal, eh, kalau belum hafal boleh. Kalau sudah hafal, pakai bahasa Arab. Seperti itu ya. Yang terpenting, kalian harus selalu berdoa dan harus selalu meminta hanya kepada Allah. Pakai bahasa apa saja boleh. Nah, kita lanjutkan. Nah, doanya adalah ini anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil bil alamin. Nah, hamdan yuafini na'mahu wa yuafihi mazidahu. Nah, ini sampai selesai. Tapi boleh doanya selain ini, doanya boleh ketika nggak harus ini, kalian langsung mendoakan orang tua kalian boleh, doakan yang lain boleh. Setelah berdoa, jangan lupa untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, supaya doa kita juga dikabulkan oleh uh, Allah. Ini banyak ya, ini hanya contoh doa-doanya. Jadi kalian boleh baca yang mana saja. Ini boleh, doa yang lain boleh, doa minta langsung kepada Allah boleh. Jadi yang Ustadz beri di PPT ini hanya sebagai contoh ya. Nah, jadi kalian pakai boleh, kalian pakai yang lain boleh, tapi yang jelas ketika ketika sholat kalian setelah selesai harus selalu berdoa kepada Allah. Nggak boleh langsung kabur keluar. Kemudian doanya hanya kepada Allah. Jadi ini hanya contoh-contoh, bisa dibaca satu, bisa dibaca dua, bisa dibaca semuanya itu lebih baik. Robbana wala tahmil alaina isron kama hamal taholal ladzina ma qoblal linana, itu boleh, yang lain juga boleh dibaca satu persatu boleh. Terlihat ya doanya yang Ustadz share ini kurang besar ya, kurang besar. Nah, nanti nanti Ustadz kirim di Google Classroom, bisa dibuka sendiri, bisa diperbesar dan diperkecil sendiri ya. Nah, ini Robbana wala tuhamilna mala taqatalana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Nah, itu juga boleh, terserah kalian. Yang penting berdoanya kepada Allah. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah selanjutnya adalah wawasan anak-anak. Jadi, nanti doanya silakan dipelajari sendiri, nanti Ustadz kirim. Nah, nanti kalau ini terlalu panjang, nanti kalian boleh diajari orang tuanya. Bunda, aku kalau mau mendoakan Bunda gimana doanya? Kalau mau berdoa yang ini gimana doanya? Nah, boleh. Gimana? Gimana gimana? Kurang jelas? Nanti? Enggak, ini enggak. Nanti enggak usah telepon, nanti ini untuk kalian pelajari sendiri di rumah ya. Nah,
Ustaz lanjutkan. Jadi anak-anak setelah melakukan sholat fardu maupun sholat sunnah, kita dianjurkan untuk berzikir terlebih dahulu. Nah, gak langsung kalau sholat di masjid gak langsung pulang. Kalau ada teman-temannya gak langsung main lagi. Jadi kita harus berdoa dan berzikir dahulu. Jadi anak-anak, Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Dzakir ya, bahwa ulama telah bersepakat jadi tentang kesunahan zikir usai sholat. Jadi yang ini hadisnya sudah sahih pasti, jadi jenis bacaan yang amat beragam. Jadi setelah berzikir itu bacaannya banyak, nggak seperti yang Ustadz kirimkan ini boleh. Yang penting setelah sholat kalian harus selalu berzikir kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, minta kepada Allah. Nah, share screennya Ustadz tutup dulu, nanti Ustadz kirim di mana ya? Ustadz kirim di Google Classroom. Nanti bisa kalian pelajari sendiri-sendiri. Nah, seperti itu ya. Nah, sampai di sini ada yang mau tanya sama Ustadz? 16 20 yang hadir 23 ya. Nanti yang hadir alhamdulillah 23. Nah, Ustadz jangan keluar dulu. Yang hadir mau Ustadz screenshot sebagai absensi. Nah, jangan keluar dulu. Start screenshot dulu ya. Nah, ini sebagai absensi kalian. Nah, sebentar. Nah, ini sebagai absensi kalian. Nah, sudah nanti Ustadz sudah tahu siapa saja yang nanti hadir hari ini, siapa saja yang nggak hadir. Nanti Ustadz sudah punya catatannya. Nah, sampai di sini ada yang mau tanya nggak sama Ustadz? Nah, Ustadz. Nah, Ustadz sampaikan lagi ya. eh, Minggu ini kita libur dulu. Nah, kita belajar dari rumah dulu. Nanti masuknya kita adalah minggu depan. Gimana? Enggak, minggu ini kita libur dulu. Masuknya kita adalah minggu depan. Ya. Gimana? Ada yang mau tanya lagi? Nah, jadi anak-anak kalau kalian bertanya sama Ustadz, minggu ini kita belajar dari rumah dulu. Nah, jangan lupa ya. Nanti kok ada tanya lagi. Nah, ini minggu ini kita libur dulu, belajar di sekolahnya, kita belajarnya dari rumah dulu. Minggu depan kita masuk lagi. Yang minggu awal nanti nomor absen 1 14 itu Senin Selasa. Yang Rabu Kamis nanti yang masuk nomor absen 15 sampai 29. Nah, gimana? Masuknya minggu depan loh ya. Nah, minggu depan masuknya minggu depan. Nah, kalau tidak ada yang tanya, ya kalau nomor absen 15 sampai 29 masuknya Rabu Kamis. Nah, ada yang tanya sampai sini? Nah, kalau tidak ada yang tanya, mari kita akhiri. Ustadz sudah selesai materinya. Mari bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah dika wa atubu. Nah, baik anak-anak, terima kasih